Mengapa Betul. kemudian Firly memberhentikan 57 pegawai di mana salah satunya adalah orang yang paham tentang pengejaran Harun Masiku. Nah, Ya, 40 orang ini nggak main-main loh Guru Gembul. Ada konglomerat, ya. Konglomerat yang sempat masuk kalau di koran itu sempat masuk ya seratusan orang terkaya di Indonesia. Ada pejabat tinggi. Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang lagi-lagi kita didera oleh sebuah masalah politik dan hukum yang cukup membingungkan. Sedemikian sehingga saya harus memanggil seorang pakar terkemuka. Beliau adalah Pak Yudi Purnomo Harahap. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak Guru Gembul. Senang bisa ketemu langsung. Saya Ah, hanya bisa melihat dari YouTube. ya, saya juga senang sama Bapak. Jadi, Baraya semua yang mungkin belum tahu, jadi Pak Yudi ini adalah penyidik KPK yang selama 14 tahun bergumul dengan para koruptor dan sampai akhirnya dipecat. Nah, itu sebenarnya Baraya semua kita akan berbicara tentang Pak Hasto dan pencekalan beliau dan sebagainya. Tapi ini terkait dengan Pak Yudi dulu, narasumber kita. Saya pengen tanya Pak Yudi, dipecat di KPK itu konon katanya gara-gara Bapak ngulik-ngulik Harun Masiku dan hampir ketemu. Pas mau ketemu diberhentikan gitu nggak sih? Ya, tentu itu salah satu dari yang di TWK kan. Yang TWK kan bukan cuma saya, Mas. Ada awalnya 75 orang. Bayangkan, 75 orang pegawai terbaik KPK berintegritas disingkirkan oleh Firly Bahuri, ketua KPK yang lalu yang jadi tersangka korupsi, Iya, namun itu belum dia. ditahan, ya kan? Akhirnya jadi 57 orang. Yang kita tahu, ya ketika kemudian diberhentikan, ya dengan alasannya tes wawasan kebangsaan yang mengada-ngada, ya yang menurut Komnas HAM ada pelanggaran HAM, menurut Ombudsman ada pelanggaran administrasi atau Iya, iya, maladministrasi, iya. tapi saat itu Firly memang kekeh untuk memecat kita gitu ya. Dan menarik memang ketika kita diberhentikan, loh kok yang diberhentikan ya orang-orang ini. Jadi alhamdulillah yang diberhentikan itu adalah ya orang-orang yang circle orang yang berani ya berbicara benar dan berani untuk memberantas korupsi. Namun ya akhirnya kan waktu membuktikan ya bahwa kita eh, tetap berintegritas. Namun pimpinan KPK yang saat ini sudah selesai, yaitu Firly malah jadi tersangka korupsi. Kemudian ada yang melanggar etik, 3 orang lagi melanggar etik, yaitu Firly, Lili, dan terakhir Nurul Gufron. Jadi memang saat itu kita disingkirkan karena kita dianggap mengganggu upaya pemberantasan korupsi, ya tanda Hmm. kutip menurut mereka. Kalau mereka kan maunya pemberantasan korupsi ya receh-receh aja gitu kan. Sementara pengalaman kita kan yang besar-besar, IKTP, Bank Senturi, ya kan, kasus Iya. impor-impor, triliunan. Jadi ya memang itulah yang terjadi. Akhirnya kan ketika kita nggak ada lagi penjaga integritas di KPK. Ya sekarang KPK, bayangkan Guru Gembul sudah paham lah. Bahkan hasil-hasil Iya. survei kepercayaan publik kepada KPK Iya, ya betul. lebih kalah dari kepolisian dan Malah dari polisi kejaksaan. itu. Iya kan, padahal dulu KPK dibentuk supaya kepolisian dan kejaksaan itu kan bisa tertrigger gitu kan. Ini malah KPK yang itu. Jadi ya saya pikir em, itu merupakan salah satu skenario buruk lah untuk melemahkan KPK dengan cara menyingkirkan orang-orang yang berintegritas. Seperti itu, Makanya, Guru Kumpul. makanya gini Pak. Kan kita sekarang dihadapkan pada beberapa Hmm. berita terkait dengan KPK berhasil menangkap ini, KPK berhasil menangkap itu, dan sebagainya. Nah, ketika bahkan ketua KPK-nya sendiri adalah koruptor, dan banyak di antara mereka penyidik yang juga masalah etikanya kena. Nah, sampai sejauh mana kita bisa mempercayai bahwa kasus-kasus yang sekarang ditangani oleh KPK itu adalah kasus yang real, bukan hasil dari rekayasa kepentingan politik tertentu gitu. Ya, Tahu dari mana, sampai sejauh mana kita layak untuk mempercayai KPK sekarang? ya, Guru Gembul, mungkin kalau Guru Gembul dan teman-teman yang menjadi eh, apa pemirsa dari YouTube Guru Gembul kan paham lah saya ini dan Bang Novel, kemudian juga beberapa penyidik lain Pak kan Bambang. selalu mengkritisi lah ya KPK ya ketika di masa Firly.
Ya memang ketika di masa Firly itu KPK parah banget, lebih banyak kontroversi ya dibandingkan dengan prestasi dan kerja dalam memberantas korupsi. Ya Iya. kita lihat ada pungli rutan, ya Hmm. ada korupsi SPPD, ya kan bayangin SPPD Hmm. fiktif itu kan tahun berapa mainannya gitu kan. Masa di KPK ada begitu. Iya. Kemudian ketua KPK-nya, kemudian juga wakilnya dan lain-lain sebagainya. Artinya memang kacau balau. Namun ya tetap ya saya masih percaya terhadap teman-teman saya di KPK terkait penindakan kasus korupsi guru gembul. Jadi saya juga nggak mengkritik KPK membabi buta. Saya mengkritik KPK terkait dengan kinerjanya, tapi saya masih meyakini bahwa upaya untuk menegakkan hukum itu masih oke lah di sana ya. Permasalahannya kan tinggal pimpinannya, tapi prosesnya pasti dilakukan. Tapi kemudian apakah kemudian ada yang ya jadi kontroversi dan sebagainya, ya itu kan di ranahnya pimpinan. Tapi kalau pegawainya oke. Nah sekarang pimpinan kan sudah berganti ya. Hmm. Eh, Pimpinan sudah berganti dan pimpinan sekarang memang buat gebrakan yang luar biasa ya. Baru menjabat ya kan, tahu-tahu sudah mengumumkan kasus korupsi besar kan, bohong lah kalau nggak besar orang ini sekjen partai gitu kan, Pak Hasto Hmm. gitu ya. Dan dia nggak cuma nggak cuma satu sprindik loh guru gembul, dua malah ya. Namun kan yang pertama adalah suap, yang kedua adalah merintangi penyidikan. Namun Nah, kan iya betul. namun kan sekali lagi ini kan merupakan kasus yang memang sudah lama Pak Guru Gembul ya kan. Ini kan kasus dari kita tahu hilangnya Harun Masiku yang Januari besok ya kan. Mungkin 2 minggu 4 tahun lagi ya. ya. 5 tahun 5 tahun ya, ya, 5 tahun, 5 bener. tahun. 5 tahun Kalau dia dari. punya anak udah TK. Udah TK. Jadi Nah, eh, memang ini menarik ya. Harun Masiku itu belum tertangkap ini kan ya karena memang ya pimpinan saat itu gagal ya. Itulah sebabnya ya kita berharap ya pimpinan KPK yang lama itu diperiksa gitu kan. Kenapa mereka gagal? Apalagi kita tahu kasusnya ini kan ada merintangi penyidikan ya. Kita lihat prosesnya. Bayangkan Guru Gembul di saat yang bersamaan saya memang tidak menangani kasus Harun Masiku karena ya tentu apa namanya beban kita juga di sprindik yang lain kan berat ya. Saya saat hmm. itu dan tim memburu 4 buronan. Hmm. Ya, 4 buronan ini nggak main-main loh Guru Gembul. Ada konglomerat ya. Konglomerat yang sempat masuk kalau di koran itu sempat masuk ya seratusan orang terkaya di Indonesia. Ada pejabat tinggi ya kan. Itu pengusaha. Itu orang-orang yang ketika kabur itu mereka bisa membiayai diri sendiri karena Itu korupsinya gede. bisa disebut namanya nggak, Pak? Yang nggak usah lah kalau nama kan. Oke, Jadi oke. Nanti artinya tebak-tebakan aja. sebenarnya ada di Google gitu kan, tapi nggak Nah, apa-apa lah. Ya, jadi artinya 4 itu berhasil kita tangkap dan mereka kaburnya 1 tahun, hmm. ya kan? Psikologis seorang buronan guru gembul itu mereka kabur itu paling 1 tahun lah bisa ketangkap. Ini kan Hmm. Harun Masiku beda. Kemudian kasusnya kan besar. Harun Masiku sebenarnya kasusnya receh, ya hanya 600-700 juta, tapi memang Iya. luar biasa dampaknya. Dan sekarang kan kelihatan, ya kan, bahwa dia Nah, menjadi kotak Pandora, ya dengan tadi Pak Hasto menjadi tersangka kasus korupsi seperti itu. Jadi saya pikir sebenarnya ini adalah murni penegakan hukum. Kita tahu bahwa koruptor itu kan ketika sembunyi itu tentu dia perlu biaya. Orang-orang yang tadi kita tangkapin itu biayanya mereka sendiri bisa membiayai. Kalau Harun Masiku kan beda. Harun iya. Masiku kan kita tahu bahwa korupsinya hanya kecil dan dia pun korupsi untuk apa Guru Gembul? Untuk mendapatkan pekerjaan sebagai anggota DPR. Ya Iya, kan? makanya dia miskin kan. Iyalah. Dan kemudian ya kalau udah 5 tahun ini biaya hidup untuk ya mereka ya untuk dia hidup itu bisa jadi lebih besar dari biaya dia menyuap komisioner KPU Iya, saat itu. betul. Ya, dan ini kan Betul. yang menyedihkan adalah KPU itu bisa disuap. Bagaimana demokrasi negara ini Guru Gembul, betul nggak? Iya, betul. Cuman maksud saya gini, Bayangkan, Pak. Eh maaf dipotongkan. nggak Eh apa-apa. Harun Masiku tuh
Ya seperti yang tadi itu, dia tuh cuma nyuap nggak sampai 1 miliar, kemudian dia kena kasus, ketahuan, akhirnya dia diuber-uber, mau ditangkap, terus diuber-uber sampai sekarang nggak ketemu. Apa yang membuat dirinya nggak ketemu? Padahal kan kasusnya kecil gitu. Kalau misalkan dibandingkan dengan yang lain merugikan negara sampai 300 triliun, Ya, merugikan negara sampai 127 triliun, merugikan negara sampai sekian, itu orang-orangnya ya, kan ketangkep. Nah ini udah mah nggak ketangkep, terus ya, kenapa juga dia harus diuber-uber gitu? Kan cuma 700 juta. Ya bukan bukan ngeremehin sih, cuman maksudnya ya, paham. Saya paham ah pertanyaannya Guru Gembul. Jadi korupsi adalah korupsi. Ini ya. sudah jadi kasus. Dan sudah ada beberapa orang juga sebenarnya selain Harun Masiku yang kemudian dia ditangani dan sudah Hmm. ingkrah bahkan sudah bebas bersyarat. Ingat loh, Wahyu Setiawan, komisioner KPU, ya, Udah itu keluar dia ya? udah bebas. Padahal Guru Gembul, ancaman hukuman bagi dia itu lebih berat dari pemberi. Dia sebagai Iya, penerima kan? Dia iya. aja udah bebas, ngapain Harun Masiku di luar sana? Ya, tadi ada dua hal yang perlu diklarifikasi ya. Pertama, bahwa kasus Harun Masiku adalah kasus korupsi. Ya, Hmm. artinya bahwa itu walaupun bukan kerugian keuangan negara, tapi itu adalah kasus korupsi. Karena ini yang perlu diketahui oleh para pemirsa ya, bahwa kasus korupsi itu bukan hanya merugikan keuangan negara. Ada 30 pasal, dibagi menjadi 7 jenis. Ada suap menyuap, ya, Hmm. ada pemerasan, ada perbuatan curang, ada gratifikasi, ya, Hmm. ada juga kerugian keuangan negara. Ya, Hmm. ada penggelapan. Artinya ada 7. Ya, sebenarnya kerugian keuangan negara itu hanya 2 pasal. Ya, dari 28 pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, kemudian Harun Masiku itu adalah pelaku suap, bukan korban. Berbeda dengan pemerasan. Ya, kalau Hmm. pemerasan ada ancaman dari komisioner KPU. Ini kan tidak. Dan sudah terbukti di apa namanya di pengadilan bahwa memang Harun Masiku itu menyuap. Apa perbedaan suap dengan pemerasan? Kalau suap, dua-duanya mempunyai keuntungan. Ya, kalau pemerasan, ya, pemerasan itu yang untung adalah yang memeras dan dia punya jabatan dan kemudian dia ada ancaman. Ini kan Harun Masiku tidak pun ada ancaman. Dia memang ingin menyerahkan uang supaya dia menjadi anggota DPR, padahal aturan saat itu di undang-undang ya penggantinya harusnya adalah yang selanjutnya yaitu yang kemudian Yang nomor menjadi dua anggota itu ya? DPR. Iya, Mbak Rizky kalau nggak salah Hmm. namanya. Dan akhirnya dia sampai selesai kan Hmm. periodenya. Dan itu menurut saya pikir itu. Nah, sekarang apakah kemudian eh, Harun Masiku ini mengapa besar? Dia kurusnya receh memang. Tetapi ingat loh, pertama ini terkait dengan demokrasi di negara kita. KPU itu menentukan loh Guru Gembul. Benar Iya, nggak? Pilpres siapa yang apa namanya yang berwenang? KPU. Ya kan? Pileg. Ya iya, kan? Betul. Kemudian DPD, kemudian provinsi, ya kan, kabupaten kota, ini hmm. KPU. Mati hidupnya demokrasi penyelenggaranya adalah KPU. Jadi Jadi kalau ketika KPU bisa disuap sama Harun Masiku, berarti ada kemungkinan pemilu, pilkada dan sebagainya juga ada kasus-kasus semacam ini tapi belum ketahuan gitu kan ya? ya tentu kan kalau kita orang hukum ya pembuktian ya. Tetapi kan Iya, iya, dari iya, satu iya. kasus dan ini kan bukan kasus yang pertama sebelumnya kan juga ada beberapa KPU tapi sebelumnya itu terkait dengan pengadaan barang. Kertas Hmm. lah, tinta lah. Artinya memang itu mainan mereka. Tapi kalau berhubungan dengan tadi ingin menjadi anggota DPR PAW, ini klik gitu. Ada sejumlah uang yang harus itu. Tapi oke lah. Nah, kemudian yang selanjutnya ya kita lihat Harun Masiku kabur ya. Yang Pak Guru Gembul, saya nggak pernah menemukan ketika berhasil menangkap koruptor yang buron ya itu mereka tinggalnya di emperan jalan. Nggak pernah. Mereka tinggalnya di kaki lima apa namanya di emperan-emperan, kemudian di terminal ya kan atau di mana tempat-tempat kumuh nggak pernah. Koruptor itu ya hidupnya ketika buron dia ingin seperti seperti sebelum buron ya di apartemen mewah, di tempat yang eksklusif, klaster, townhouse ya kan apa Iya. namanya penthouse gitu ya. Artinya dan mereka pun kalaupun pindah-pindah ya harus seperti itu. Artinya mereka udah punya standar hidup, makanya kan saya katakan biaya hidupnya mahal.
Kalau misalnya Harun Masiku satu sekali pergi itu 1 M sebulan, ya kan? Udah 5 tahun udah berapa M? Iya. Seperti itu dan itulah yang kemudian membuat spekulasi ada yang meminta dia untuk kemudian melarikan diri. Ketika dulu kan kita beranggapan bahwa Harun Masiku dulu yang ketangkep ya, tapi kemudian kan Hmm. penyidik ya di bawah AKBP Rosa Purbobekti dengan dukungan dari pimpinan yang baru ya berekspos dan kemudian mempunyai alat bukti yang cukup, akhirnya ditetapkan tersangka lah Pak Hasto ini. Jadi kalau dikatakan ini adalah politik dan sebagainya, ya saya pikir ya saya nggak bisa menyalahkan orang-orang berpersepsi seperti itu ya Pak Guru Gembul, karena memang ya orang kita negara demokrasi bebas. Namun sekali lagi KPK kan sudah banyak mengalami asam garam ya terkait Iya. dengan menangani kasus korupsi. Jangankan sekjen, ya kan, Hmm. ketua umum partai aja biasa, sekjen juga pernah, Kena ya. ya kan. Nah, namun memang yang harus dilakukan oleh KPK ke depannya, yaitu harus segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan Hmm. ya supaya di sana dibuktikan, karena kan dari konferensi pers kemarin oleh Pak Setio ketua KPK yang baru itu mungkin salah satu perkenalan beliau lah kepada masyarakat gitu ya Hmm. bagaimana langsung gas gitu kan, tapi sebelumnya beliau sebenarnya direktur penyidikan, direktur saya waktu itu, jadi Oh, orang iya. KPK juga sebelumnya gitu kan, artinya eh, ya sudah tetapkan sebagai tersangka dan bulat semua pimpinan setuju, ya saya pikir kita tinggal tunggu saja. Bagi kita kan Pak Guru Gembul siapapun yang bersalah, ya kan, ya kita tetap Iya. harus menghormati dan tetap harus mendukung ya upaya pemberantasan korupsi dan Pak Guru Gembul pasti ketahuan lah kalau misalnya ada misalnya cawe-cawe ataupun ada rekayasa. Saya pikir nggak sebodoh itulah orang-orang itu masuk. Apakah hanya ada 2 alat bukti minimal gitu? Enggak lah, pasti KPK itu banyak lah alat buktinya, tapi kan nggak disampaikan semua. Kita masih ingat misalnya kasus Formula E, ingat nggak waktu itu? Iya. Ya kan Pak Anies dulu kan diojok-ojok gitu kan, Nah. apa untuk dijadikan tersangka misalnya. Ya tapi kan kalau nggak bisa, ya nggak bisa Pak Guru Gembul. Ya kan Hmm. walaupun perintahkan mau pos belasan kali pun gitu ya, kalau misalnya Hmm. emang nggak ditemukan ketersangkaan atau alat bukti gitu kan nggak akan jadi tersangka gitu ya. Bahkan dipaksa pun nggak akan mau. Akhirnya kok dulu gaduh kan sampai Iya. ada yang dipulangkan ke Polri karena tidak mau gitu kan mematuhi perintah gitu kan dari pimpinan yang lama seperti itu. Jadi kembali lagi Pak Guru Gembul, bagi saya ya saya dalam positionan bahwa ini adalah murni penegakan hukum gitu ya. Kalau Hmm. ini nggak murni penegakan hukum, pasti saya akan paling terdepan untuk protes keras ya, sama seperti sebelumnya seperti itu. Kita juga sering mengkritisi KPK, ya kan? Iya. Tapi kalau Tapi. kali ini Hmm. saya pikir ya ini sudah jelas lah. Dan tapi tentu sekali lagi tadi saya katakan sama Pak Guru Gembul ya, ada 2 hal yang harus dilakukan oleh KPK. Pertama, harus ditangkap dah Harun Masiku, karena kan itu juga jangan karena sudah mentersangkakan orang yang lebih tinggi dari Harun Masiku, kasus Harun Masiku dilupakan gitu kan, ya kan? Karena eh, bagi saya kan ya sebenarnya Harun Masiku ketika ketangkap setidaknya barulah ke Pak Hasto ya, tapi kan ini Pak Hasto dulu gitu ya. Iya. Artinya KPK melompat gitu ya. Tapi nggak jadi masalah, yang penting alat buktinya cukup. Kemudian yang kedua, segera dilimpahkan ke pengadilan perkara ini. Jadi kembali lagi bahwa kasus Harun Masiku ini tentu sangat menarik perhatian publik, dan memang ketika dikatakan ya ketika kita bicara cocok logi gitu ya, ya yang seperti yang disampaikan saya baca apa konferensi persnya gitu kan, ya ya memang orang beranggapan boleh saja gitu kan, tapi kan itu kan belum ada pembuktian seperti penegakan hukum ini gitu ya. Ya ketika Tapi misalnya kebetulan lagi ada kongres, kebetulan lagi aneh, ya sudah kebetulan aja. Tapi saya pikir kan hukum harus tetap dihormati. Begitu. kan ada beberapa apa ya? Jadi anggaplah orang-orang berpikir tentang teori-teori konspirasi terkait dengan hal ini, karena Ya. misalkan yang pertama, Pak Hasto ditangkap atas sebuah kasus yang sudah lama terjadi sebenarnya. Ditetapkan sebagai tersangka Guru Oh iya, Gembul, jangan ditetapkan salah. sebagai tersangka, bukan ditangkap ya, ditetapkan sebagai tersangka. Saya susah bahasa hukum ya. Oke, ditetapkan sebagai tersangka dalam kurun yang sudah lama, baru sekarang yang pertama. Ya, Kemudian yang kedua itu adalah bahwa Pak Hasto sebulan atau 2 bulan yang lalu
mengatakan di ruang publik di podcastnya dengan Pak Akbar Ya. dan Ibu Koni di situ ada juga yang mengatakan bahwa saya pasti akan ditangkap dalam waktu dekat ini karena begini dan begitu. Dan itu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah bahwa Pak Hasto itu kan sekjen statusnya dari, Ya. ya kita sebut saja inisial partainya, kita nggak sebut namanya, inisialnya adalah PDIP. Nah, ya PDIP itu kan baru kemarin memecat kadernya yaitu Pak Jokowi gitu. Dan kemudian juga ada masalah yang berikutnya itu adalah Pak Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka atas sebuah kasus yang mencurigakan publik gitu. Nah, dari Wah. beberapa ya dari beberapa indikasi, katakanlah beberapa indikasi ini, kan bukankah layak juga kalau misalkan kita mengira bahwa Pak Hasto ini juga adalah, ya mungkin juga memang terlibat dari kasus korupsi, tetapi beliau ditangkap sekarang pada momen ini justru adalah gara-gara kepentingan politik. Jadi sebenarnya sudah ketahuan dari dulu bahwa beliau itu terlibat dengan Pak Harun dan lain sebagainya, tetapi ditangkap setelah beliau berpisah dengan pemerintah, setelah beliau mengkritik terus pemerintah, memutuskan untuk jadi oposisi, dan kemarin ada pemecatan terhadap kadernya, kader terbaiknya, kader partainya, petugas partai. Kan wajar kalau misalkan rakyat berpikir ke arah sana gitu. Bapak bisa menyanggah, menanggapi atau apa terkait masalah ini? Ya, kalau bagi saya kan tentu ada yang berperspektif seperti itu ya, nggak jadi Hmm, masalah menurut saya, karena memang sekali lagi kan konspirasi teori konspirasi seperti itu kan memang sulit untuk membuktikan, seperti dikatakan cocok logi kan kok lagi begini 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 gitu ya. Namun ya, dalam sisi penegakan hukum ada yang benar yang dikatakan oleh Guru Gembul ya, mengapa terjadi fase yang kekosongan ini selama hmm, dari 2020 sampai 2025. Ya, inilah yang menurut saya bahwa tim penyidik saat ini dan pimpinan KPK yang baru harus berani juga mengungkap ini ke belakang. Ditarik garisnya, mengapa terjadi? Jangan takut dengan pimpinan yang lama atau UU mengapa di zamannya Firly ini tidak ditangkap si apa Harun Masiku. Mengapa kemudian penetapan tersangka Pak Hasto harus di pimpinan KPK yang baru ini gitu ya. nah ya Jadi itu. memang ini tentu ini menarik ya. Tapi bagi saya bahwa pengungkapan ini juga sangat penting juga ya, untuk menjaga marwah KPK Pak Guru Gembul, sebab Hmm, betul. tentu kita bukan bicara mengenai oh itu masa lalu kita move on lupa, enggak lah ya kan, ini kan angka yang tidak terpisah. Ya kan, dari kejadian hari ini, supaya apa? Supaya semua clear, supaya semua jelas, jangan sampai tadi keraguan-keraguan itu akhirnya muncul. Kalau keraguan itu muncul, yang kena, yang kemudian menjadi permasalahan adalah KPK. Jadi memang kalau tadi pertanyaan Pak Gul Gembul, ya saya setuju. Ada apa di 2020 saat itu? Ya, Hmm, mengapa Firly gagal menangkap? Mengapa Firly ya tidak berhasil mengembangkan perkara ini? Kan begitu, ya, Pak Gul betul, Gembul. betul, Mengapa betul. kemudian Firly memberhentikan 57 pegawai di mana salah satunya adalah orang yang paham tentang pengejaran Harun Masiku. Nah, Ya, sehingga kemudian stuck. nah, Ya, jadi saya pikir inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya. Dan sekali lagi Pak Guru Gembul bahwa saya percaya dengan teman-teman saya yang saat ini mungkin mereka sudah mulai menemukan ritme yang bagus di pimpinan KPK yang baru gitu ya. hmm, Di apa namanya dipimpin oleh Pak Setio dan kawan-kawan. Namun hmm, sekali lagi Pak Guru Gembul, saya juga ingin KPK nggak sampai kasus ini doang, gitu kan? Nah, ini iya, kasus-kasus yang lain, PR-PR, ya, kasus-kasus dari pimpinan sebelumnya, yang bagi saya mereka adalah pimpinan KPK periode kemarin itu bagi saya pimpinan yang paling gagal ya dalam memimpin KPK, ya. Itu hmm, saya katakan seperti itu gitu ya. Untuk oke. kemudian diselesaikan PR-nya, ya, kemudian yang kedua carilah kasus-kasus besar sehingga kemudian bisa memulihkan kepercayaan publik kepada KPK. Begitu Guru Gembul. Oke, jadi dalam konteks ini Bapak berbicara soal hukum, bahwa hukum memang butuh alat bukti, butuh Ya, sesuatu yang pasti dan bisa diuji, dan karena itu kita tidak
tidak berbicara dalam konteks spekulasi dan teori konspirasi bahwa ini memang semuanya clear. Cuman masalahnya Bapak juga tadi mengatakan bahwa penetapan Pak Hasto itu bahwa Pak Hastonya memang terlibat dengan Harun Masiku itu sudah disepakati bersama, tetapi kenapa kasusnya baru dinaikkan sekarang itu menjadi sebuah pertanyaan, kan begitu ya? Nah, pertanyaan saya yang berikutnya adalah berarti kan selama ini yang membuat kasus ini mengalami jeda selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai sekarang itu adalah gara-gara pimpinan KPK yang sangat Ya, kontroversial itu yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka itu. Nah, Pak, saya pengen penegasan siapa yang sebenarnya mengangkat Pak Firly itu dan kenapa sampai sekarang dia belum ada tindakan hukumnya terkait dengan apa yang dia lakukan. yang ngangkat Firly ya jelas ya. Nah, mulai dari seleksi di Pansel memilih 10 orang, kemudian Ya, oleh Presiden diserahkan 10 nama itu kepada DPR. DPR pun memilih. Ingat loh Pak Guru Gembul, dulu kita demo besar-besaran loh menolak. Ya kan? Oh, sampai kita pegawai KPK kita berhari-hari kita demo gitu, bukan hanya masyarakat sipil gitu kan, mahasiswa pun juga demo semua menolak revisi undang-undang KPK dan eh, iya, kepemimpinannya Firly gitu ya. Tapi kemudian kan gagal semua gitu kan. Akhirnya revisi undang-undang KPK apa namanya eh, berhasil digolkan gitu kan. hmm, Pimpinan yang masuk pimpinan bermasalah. Akhirnya ya KPK lemah terjadi kemudian pegawainya disingkirkan gitu kan. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika ya Firly jadi tersangka kan itu belum ditahan ya. Tentu saya selalu bersuara. Coba cek aja di apa namanya media-media, saya selalu mengatakan tahan Firly demi kepastian hukum, demi pemberantasan korupsi bahwa semua orang sama di mata hukum gitu kan. Nggak seperti pisau tajamnya ke bawah aja. bawah ya kan, ternyata ke atas itu tumpul seperti itu. Apakah ada tarik menarik? Saya nggak paham. Kan sekali lagi, ya itu belum ada fakta-fakta terkait dengan itu. Tapi kalau fakta-fakta terkait dengan korupsinya Firly dia sudah jadi tersangka. Berarti kan dua alat bukti yang cukup. Tapi kenapa belum ditahan gitu kan? Apalagi dia juga udah dicekal, ya kan? Hmm. Nah, sama kayak baru nih dicekal nih dua kan. Jadi eh, yang Pak Hasto dan Pak Lawli kan udah cekal juga. Jadi kembali lagi bahwa kita berharap Pak Firly segera ditahan. Toh kepemimpinan juga sudah berakhir. Dia juga bukan ketua KPK juga, sudah digantikan bahkan setahun ini oleh Pak Tanet. Jadi kalau misalnya Firly ditahan, setidaknya satu masalah korupsi di negara kita selesai. Kan begitu Pak Guru Gembul. Iya, amin. Ini Pak, eh, Pak Hasto Ya, terbukti, bukan terbukti apa, Pak Hasto sudah punya, jadi sudah ada dua alat bukti atau sudah dua apa ya, sudah ada dua kasus yang terbukti bahwa Pak Hasto terlibat dalam pertama korupsi dan yang kedua adalah melawan hukum, penghilangan barang bukti atau yang menenggelamkan handphone itu, begitu ya. Itu kan itu sudah ada, apa-apanya sudah ada. Nah, eh, tapi kalau misalkan em, ini saya tuh pengen apa sih Bapak menjawab ini. Kan masalahnya kalau ini adalah masalah hukum sepenuhnya, ini sebenarnya sudah selesai karena yang tadi itu sudah ada buktinya, sudah ada apa dan ya, sebagainya. Eh, tapi bisakah kita memisahkan dalam konteks ini ya? Bisakah kita memisahkan mana kasus hukum dengan mana urusan politik? Kan yang diperkarakan itu adalah seorang sekjen partai politik dan seorang yang baru kemarin memecat dalam tanda kutip ya, memecat presiden. Nah, kemudian ada kasus-kasus hukum yang diungkap gitu. Jadi maksudnya apakah urusan hukum ini sebenarnya di belakangnya partai politik atau kepentingan-kepentingan politik ini adalah menjadi seperti yang diduga banyak orang. Jadi ada sandera-sandera politik di mana ketika bergabung dengan koalisi maka semua kasus hukumnya tertutup dan kalau misalkan menjadi oposisi maka kasusnya terbuka. Eh, ini sampai sejauh mana KPK merasa yakin dan Bapak sekarang di kepolisian ya, Bareskrim ya? ya, ya. Ya. Nah, jadi sampai sejauh mana para penegak hukum ini yakin bahwa yang sekarang dijalankan itu adalah kepentingan-kepentingan apa urusan-urusan hukum ataukah sebenarnya ini jangan-jangan ini hanya permainan politik di balik
yang dibalut oleh urusan-urusan hukum gitu. Ya, sekali lagi kalau di KPK itu kan sebenarnya semuanya clear, Guru Gembul ya. Pak Hasto, Dari korupsi itu pengalaman clear ya? saya clear karena tadi saya katakan bahwa ketika ada expose ataupun gelar perkara, ya itu pasti ya ada yang namanya rapat ya gelar perkara. Di situ kemudian ada yang hadir 5 pimpinan KPK. Kemudian ada penyelidik, ada penyidik, ada penuntut, ada direktur penyelidikan, direktur penyidikan, direktur penuntutan, dan juga ada deputi penindakan. Hmm. Ya, artinya bahwa ketika itu terjadi, ya ada ekspos sebagai itu semua diuji Guru Gembul. Misalnya si A perbuatannya A B C D itu sudah diuji. Apa barang buktinya? Apa alat buktinya? Keterangan saksi yang mana yang mengatakan? Jadi ketika kemarin hanya kronologis ya nggak masalah, karena memang sekali lagi pembuktian itu kan dibuka ketika di pengadilan. Itulah sebabnya maka saya ya menuntut juga KPK segeralah melimpahkan ke pengadilan. Ya supaya apa tadi saya katakan ya ketika orang berspekulasi A B C D saya pikir ya nggak masalah semua orang punya punya apa namanya Hak punya analisis sendiri gitu ya. ya. Tapi kan analisisnya tentu tentu kan harus tadi saya katakan harus lihat dari penegakan hukumnya. Kalau misalnya ada rekayasa saja Pak Guru Kembul pasti ketahuan pasti akan memalukan KPK. Tapi ini kan nggak ada lah kalau menurut saya. Bahkan clear kok KPK menjelaskan ini perbuatannya A, perbuatannya B, perbuatannya C, ya terkait dengan kasus suap, terkait dengan merintangi Hmm. seperti itu ya. Ketika misalnya nyata kebetulan kok lagi ada begini, ada begitu ya, saya pikir ya itu tugas KPK gitu kan untuk membuktikan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan itu. Ini adalah murni penegakan hukum. Sama seperti saya sampaikan banyak kok apa PR-PR KPK ini ketika KPK berani menetapkan Sekjen PDIP sebagai tersangka, ya kan, Ya. KPK juga harus ya menunjukkan bahwa mereka tidak tebang pilih. Artinya satgas-satgas yang lain yang ada di KPK harus berani untuk tadi dua hal yang saya katakan, menuntaskan PR-PR. Kan banyak tuh kasus-kasus yang masih mangkrak di Hmm. KPK, ya kan? Kemudian yang kedua, kasus-kasus yang KPK kalah di pra-peradilan tapi belum Hmm. naik, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, kasus-kasus besar lainnya. Supaya apa? Supaya KPK kalah ya sama eh, instansi yang lain seperti kepolisian maupun kejaksaan. Pak Guru Gembul, saya adalah orang yang walaupun mengkritik KPK keras, saya masih cinta sama Ya. KPK gitu ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan KPK yang kuat untuk memberantas korupsi. Karena sudah jelas di undang-undang KPK lah. Makanya tugas kita untuk tadi mengkritisi. Ketika tadi dikatakan bahwa oh, jangan sampai KPK jadi alat politik. Makanya cara untuk KPK nggak jadi alat politik segera serahkan ke pengadilan. Jangan ditunda-tunda Nah. seperti itu. Itu yang pertama. Oh. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan bahwa sebenarnya KPK sudah punya banyak pengalaman. Diserang ojok-ojok begini bahwa ini udah politis dan sebagainya kan sebenarnya sudah biasa. Kita ingat dulu ketua umum partai sudah ada beberapa ditangani oleh KPK sama seperti ini juga. Wah KPK ada anti oposisi gitu kan KPK sama ketika KPK menangkap yang pemerintah pun wah ini KPK jangan-jangan didalangi. Kita ingat dulu waktu saya dituduh Taliban, Panglima Taliban ya Ya. kan, saya dan yang lainnya gitu kan. Loh karena wah ini pemerintah nih, orang-orang pemerintah kan sama juga kayak sekarang gitu kan. Tapi tuduhan-tuduhan itu kan semuanya tidak berhasil, tidak terwujud ketika apa? Ketika kita berhasil menunjukkan dengan kinerja kita dan mengungkapnya di pengadilan. Memang susah kalau mengungkapnya di luar pengadilan ya, karena memang kan nanti dituduhnya bocor lah, dituduhnya inilah itulah dan sebagainya. Begitu Pak Guru Gembul. Ya, tapi kan Bapak juga di sisi lain mengakui bahwa memang sempat ada ada pertanyaan besar Ya, dari tahun 2020 sampai tahun sekarang baru akhirnya ini kan berarti memang ada sesuatu yang harus dipertanyakan di 4 tahun itu. Tapi saya minta pertanyaan berikutnya, misalkan ada orang pejabat-pejabat yang oleh publik dicurigai sebagai koruptor juga. ya, Dan bahkan tapi sampai sekarang belum diapa-apakan karena karena orang-orang itu dekat dengan
pemerintahan. Ya, Misalkan orang yang diduga bukan bukan beneran ya, tapi banyak publik yang mempertanyakan, misalkan Pak Yakut Menteri Agama, Intan kok ya. kemarin-kemarin ada ini kemudian tenggelam lagi Ya, kasusnya. Kemudian korupsi timah yang sekian ratus triliun cuma enam itu, setengah tahun. kok yang ditangkapnya kok yang ditangkapnya operatornya Ya, aja? Kenapa yang pemilik perusahaannya nggak mungkin nggak tahu lah, gubernurnya di ya, situ nggak mungkin nggak tahu, bupatinya nggak mungkin nggak tahu. Jadi dalam diskusi kita yang lampau itu, jadi misalkan kalau misalkan ada korupsi tambang, itu ketahuan banget karena tambang itu ada eskavatornya ya berapa kelihatan ratus gitu, nggak mungkin nggak gitu kan. ketahuan gitu. Nah, Iya, nah termasuk juga misalkan kasus Pak Yakut, konon katanya korupsi jamaah haji dan sebagainya, kan kasus haji itu bisa kita lihat, misalkan di sana bayarnya harusnya berapa, bisa dikalkulasikan, tapi kita sekarang bayarnya berapa, itu juga bisa dikalkulasikan, dan lain sebagainya. Dengan fakta yang sejelas ini, kenapa, atau misalkan yang kemarin, judi online, Pak Budi Ari, kemarin baru diperiksa gitu kan, dan kemudian menguap aja beritanya sampai sejauh ini. Nah, ini kan maksudnya, ya ketahuan banget sih kalau misalkan yang dekat dengan pemerintah itu susah untuk diciduk atau misalkan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sedangkan yang seperti ini, ketika sudah ada kasus, misalkan oposisi, penegasan bahwa dirinya oposisi, mau langsung ketangkep. Ini juga mengulang cerita lama, Pak. Misalkan, saya mohon maaf ya, misalkan ini mah, dulu sewaktu Nasdem itu memihak Anies dan mendeklarasikan Anies sebagai calon, itu KPK gercep ada 2 dari kader Nasdem yang ketangkep. Itu diantaranya adalah siapa yang kemarin ketangkep itu? Yang Pak Yassin Limpo, dan kemudian yang satunya lagi itu adalah Pak yang Kominfo yang sebelumnya itu. Nah itu kan gercep banget ya, kasusnya sudah terjadi berapa bulan, berapa tahun sebelumnya, tapi ketika ada sikap politik tertentu, saya menjadi oposisi atau saya menjadi mendukung Anies, tidak lagi mendukung ini misalkan, itu langsung KPK yang bergerak nangkap 2 orang. Ini kan kebetulannya agak keterlaluan, Pak, kalau kebetulan. jadi tidak ada yang kebetulan di dunia ini gitu ya. Oh, nggak ada ya. Ya, Oke. itulah yang menurut saya tadi saya katakan ya, kita tentu melihat dari kepemimpinan Firly ya, kita harapkan tidak terjadi di kepemimpinan sekarang Oke. ya, karena kalau kita bicara tentang yang tadi dan sebagainya, tentu ini harus jadi PR ya bagi pimpinan yang sekarang, Pak Guru Gembul, karena pimpinan yang lalu kan udah selesai mereka ya, tinggal entah bagaimana kita kawal nih pimpinan kali ini jangan seperti itu tadi. Ya tadi saya katakan bahwa jangan sampai kasus ini hanya di kasus ini aja KPK kemudian berkibar namanya kan, wah berani ya, tegak lurus dengan hukum ya kan, tapi di kasus yang lain melempem. Nah, kita nggak mau yang seperti itu masa lalu lah ya. Kalau sekarang Pak Setio Hmm. Budi sudah berani, ya ini kan sebagai batu pijakan nih, dia sudah membuat standar etik tinggi nih, sekjen partai sudah jadikan tersangka, artinya Ya, yang lain pun harusnya bisa. Dan KPK itu kan independen ya, jangan tebang ya, pilih, dan kita sama-sama mengkritisi mereka. Saya akan berani untuk mengkritisi ketika tadi dikatakan kok eh, yang ditangkapin misalnya oposisi aja, kebetulan ya kali ini hanya satu ya ya kan? ya, Gitu ya, ya harusnya yang lain juga, apalagi yang berkuasa, karena kan KPK menangani penyelenggara negara ya, menteri, hmm, gubernur gitu kan. Nah itu juga harus ditangani juga, kalau enggak KPK mau nangani apa begitu. Seperti itu. Jadi em, kembali lagi kepada permasalahan Harun Masiku ini, bahwa bagi saya seharusnya kasus ini dengan telah ditetapkannya Pak Hasto sebagai tersangka akan membuka kotak Pandora, kasus-kasus korupsi yang lain di negara kita juga akan sama seperti ini. Dan tentu kita berharap dengan adanya pemberantasan korupsi yang eh, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka ya kita berharap indeks persepsi korupsi negara kita akan semakin tinggi ya. Saat ini kan hanya 34 dari 100 poin sempurna Pak Guru Gembul gitu kan. Ya itu negara lain melihat kita kayak apa gitu kan. Nah,
Jadi sekali lagi memang kenapa sih kasus ini juga kasus tadi saya beberapa kali di televisi gitu kan ngelihat wah like apa namanya viewernya sampai ratusan ribu loh gitu kan. Jadi masyarakat tertariknya banyak sekali gitu kan terkait dengan Harun Masiku ya memang kasus ini kan sangat menarik gitu ya. Tadi dikatakan ada apa ya eh, apa dark system apa di waktu Iya, antara 4 tahun itu di masa Firly gitu kan ya itu fakta yang nggak bisa ditutupi gitu kan kita juga selama 4 tahun itu kan protes gitu apalagi kita lihat masa diumumkan bahwa seminggu lagi akan ditangkap terus kemudian diralat itu kan remaja ngasih tahu bahwa KPK sudah tahu gitu kan nah ini kan menarik itu perlu diperiksa tuh sama penyidik kenapa pimpinan KPK saat itu ngomong seperti itu gitu kan atau ada mobil yang ditemukan ya kan ngapain mobil ditemukan di launching gitu kan dan lain iya, sebagainya. Tapi ya kan, jadi pencariannya pun tadi katakan kok jadi kayak kayak begitu gitu kan. hmm, Tapi sekali lagi Pak Guru Gembul, kalau saya pribadi ya percaya bahwa ini adalah penegakan hukum. Namun ketika memang ada persoalan-persoalan lain di luar hukum yang politik, ya tentu disinilah KPK harus bijak. Kan KPK ini kan tentu saya melihat kan sedang diterjang badai ya. Pertanyaan-pertanyaan, Anda tuh benar nggak sih penegakan hukum? Anda benar nggak sih nggak politik? Ada pesanan dari siapa sih? Ya bingung juga saya pesannya pakai apa? Apakah pakai WhatsApp? Apakah pakai apa nama pakai sen gitu kan ojek sen gitu gitu kan iya, iya, atau iya. sebagainya ya tapi ya setidaknya kan pimpinan KPK itu 5 lah ya kan artinya mereka seharusnya independen masing-masing ya jangan ada yang berkuasa dan sebagainya jangan kolektif kolegial harus ada dan penyidik di KPK itu sebenarnya kenapa saya senang kalau misalnya dari berbagai macam instansi karena semua saling mengontrol ya jadi ketika ada yang salah itu akan mengkritik gitu kan. Hmm. Seperti itu jadi nggak ada yang bisa main-main terhadap kasus yang ada di KPK ketika pun ada kasus ya pernah misalnya kasus ya terkait dengan Robin misalnya dia kan akhirnya bermainnya sendiri gitu ya. Nggak ada bukti terlibatnya orang-orang lain. Artinya ya nggak bisa di KPK bersama-sama kecuali ya kayak pungli pungli itu gitu ya. Tapi kan itu homogen ya pelakunya. Nah artinya bahwa mereka yang ada di rutan tersebut seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Guru Gembul ya memang mau tidak mau suka tidak suka harapan pemberantasan korupsi kita ada di KPK, ya Iya, kan? Eh, jadi ya kita harus mengkritisi apapun yang terjadi di KPK. Apalagi ini 5 tahun loh, Pak Guru Gembul 5 tahun iya. ini baru Desember kita apa namanya kalau kita berharap kalau mereka benar. Wah, setahun depan itu indeks persepsi kita akan naik gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata tidak gitu kan, wah 5 tahun itu berat Pak Guru Gembul gitu kan. Kemarin aja Firly aja kita udah kayak mau nangis darah gitu kan lama betul gitu kan untung aja akhirnya jadi tersangka dia akhirnya hanya 4 tahun gitu kan tapi kan empat Iya. tahun pembahasan korupsi seperti apa ya bukannya perang melawan korupsi malah perang-perangan gitu Iya. Berkolaborasi ya. apalagi kita Bikin. iya apalagi kita tahu tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Guru Gembul ya bahwa loh kok korupsi misalnya timah hanya 6,5 tahun gitu Iya. kan itu 300 triliun loh kok itu kita beli sebelah dapat berapa itu Pak Gembul kan. Kemudian bayangin harus membalikan kalau nggak salah 120 atau 121 miliar gitu. Tapi hanya enam setengah Iya. tahun kalau dapat remisi ya paling 4 tahun bebas kerja apa bisa dapat ratusan miliar ya kan. Hmm. Selama 4 tahun gitu kan. Emang keadilan ya masih jauh lah di negeri kita ya. Tapi ya harus ada orang-orang kayak Guru Gembul gitu kan yang selalu bersuara gitu kan. Dan harus Pak Dan Yudi ada juga. siap. Seperti itu Guru Oke, Gembul. baik. Saya pikir obrolannya masih akan lanjut seru-seruan, cuman ya waktunya eh, terbatas. Dan sekaligus juga perhatian viewers biasanya memang terbatas. Jadi saya ucapkan terima kasih yang Ya. sebesar-besarnya Pak Yudi. Sebuah kehormatan buat saya Bapak bisa berkolaborasi di sini. Buat Baraya semua, Pak Yudi juga sekarang punya konten YouTube. Ada ya? Ya, Ada. jadi Yudi Purnomo Harahap. Nah, itu cek aja di situ. Itu ada curhatan-curhatan beliau terkait dengan apa yang sedang beliau garap sekarang. Baik Baraya, itu saja. Intinya adalah ada beberapa kesimpulan di sini bahwa soal Pak Hasto itu terlibat dalam kasus korupsi dan upaya untuk menghalangi penyelidikan itu adalah benar, tetapi soal kenapa baru sekarang memang ada sesuatu yang misterius selama 5 tahun belakangan ini. Ya, semoga
KPK dan para penegak hukum di Indonesia sehat selalu, maju terus, pantang mundur, dan semoga orang-orang itu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan mereka mendapatkan penghargaan yang layak dan mereka terus menebar kemanfaatan buat masyarakat Indonesia sehingga Indonesia bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dengan korupsi yang semakin lama semakin habis dan dihabisi. Terima kasih, saya Amin. Guru Gembul dan Pak Yudi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan sampai yang dihabisi malah yang para penegak hukumnya.